Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bonsai, jumpa lagi bersama saya Pak Pini Pino di channel inspirasi semua hal tentang bonsai. Oke, ya pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara teraman dan tentunya selalu berhasil ya untuk menanam bahan dongkelan serut seperti ini teman-teman. Dan cara ini tentu saja sudah saya lakukan berulang-ulang kali dengan keberhasilan hampir 90% teman-teman. Jadi semua tanaman serut saya itu berhasil hidup semua ya. Cuma 10% saja yang nggak berhasil. 10% itu karena saya memang nggak niat menanam atau nggak serius ya dalam menanam. Yang kedua biasanya memang sudah cacat dari alamnya teman-teman, seperti banyak keringan-keringan seperti ini, dan biasanya lebih mendominasi ya. Jadi yang mati seperti ini lebih banyak daripada yang hidup seperti ini. Jadi memang agak susah teman-teman. Oke, jadi dalam penanaman serut tentu kita melakukan treatment terlebih dahulu ya. Dan ini kebetulan sudah saya bersihkan. Jadi hal yang perlu dilakukan pertama adalah benar-benar membersihkan seperti ini teman-teman. Nah, semua sudah saya bersihkan. Kita sikat, gunanya untuk menghilangkan residu-residu bibit jamur ya. Kemudian setelah bersih kita diamkan, kita angin-anginkan. Biasanya saya angin-anginkan 1 hari. Intinya sampai getahnya ini mengering. Getah pada akar atau kita akan pergunakan sebagai akar ini mengering dulu. Kemudian setelah mengering seperti ini, baru kita olesi dengan perangsang akar alami, yaitu bawang merah ya. Oke, akan saya olesi dulu. Jadi cukup mudah ya, tinggal kita oles-olesi seperti ini saja. Nah ini pokoknya yang bagian yang akan kita kubur itu kita oles-olesi saja seperti ini. Karena untuk karakter serut sendiri itu selama dia terkubur dengan tanah pasti akan keluar akar. Di sini pun kalau misalkan kita kubur dengan tanah pasti juga akan keluar akar teman-teman. Itu adalah salah satu keistimewaan dari serut ya. Oke, akan saya lakukan pengolesan bawang merah dulu. Oke, kenapa kita menggunakan bawang merah? Karena bawang merah itu sudah diuji ada kandungan yang mampu membantu untuk pertumbuhan akar ya teman-teman. Selain itu karena bawang merah itu alami, jadi tidak memiliki efek samping yang merusak ya, seperti bahan-bahan kimia. Jadi saya sarankan untuk menggunakan bawang merah karena harganya juga sangat terjangkau ya, atau kita bisa ambil di dapur rumah kita atau rumah tetangga kita teman-teman. Oke, saya rasa ini sudah cukup. Oke, saya rasa ini sudah cukup ya. Jadi intinya terlihat basah aja. Kita akan tinggalkan, kita angin-anginkan dulu sambil ngopi dan menyiapkan media tanam teman-teman. Oke, nanti kalau medianya sudah siap langsung kita benamkan. Tetap ikuti ya. Oke, untuk medianya sendiri saya menggunakan campuran tanah yang berada di pinggir sungai yang berwarna coklat itu teman-teman. Kemudian saya campur dengan sekam bakar ya. Jadi sekam bakar yang 100% terbakar. Jadi intinya kalau di masa penanaman seperti ini kita gunakan media yang steril ya. Jangan dikasih pupuk apapun teman-teman. Untuk membungkus media saya menggunakan polybag. Oke, saya akan lanjut menyiapkan medianya dulu. Ini saya akan kasih tip lagi ya teman-teman. Jadi dalam video saya itu kalau bisa jangan di skip ya.
Karena terkadang saya juga memasukkan tips-tips yang biasa saya lakukan tanpa saya rencanakan teman-teman. Jadi kalau bisa, kalau nonton video saya jangan di skip ya. Seperti halnya ini ya. Nah, kalau misalnya teman-teman dapat bahan dengan gerak dasar cascade, mungkin akan dibikin cascade seperti ini ya. Itu jangan kita tanam gini teman-teman, jangan kita tanam menjadi cascade seperti ini, tapi kita tanam normal dulu seperti ini. Jadi kita tanam seperti ketika kita menemukannya di hutan ya, kita tanam normal dulu. Nah, karena dalam penanaman pertama ini atau tahap penanaman pertama ini adalah yang penting bahan kita hidup dulu ya. Percuma udah kita konsep ternyata mati, kan ya lucu ya teman-teman. Jadi kita tanam berdiri dulu, intinya kita tanam normal dulu, yang penting hidup. Urusan konsep nanti kita bisa reposisi ketika bahan sudah hidup dan akar sudah kuat. Oke, dan ini sudah saya tanam semua ya teman-teman. Jadi kita lanjut ke tahap penyiraman. Jadi di tahap penyiraman ini usahakan air benar-benar penuh ya. Jadi benar-benar full. Oke, akan saya lakukan penyiraman dulu. Nah teman-teman tadi juga bisa lihat ya, saya lakukan penyiraman benar-benar full, bahkan saya berulang kali ya, gunanya untuk benar-benar membasahi media agar tetap lembab dan juga mengisi rongga-rongga yang mungkin masih kosong ya. Jadi terkadang ada bahan bonsai itu ada di di dalam akar itu ada rongga-rongga yang mungkin nggak keisi sama media. Jadi gunanya penyiraman full tadi agar media bisa masuk ke sela-sela akar tersebut teman-teman. Oke, setelah ini, dan ini juga yang terpenting ya, setelah ini jangan langsung disungkup teman-teman. Jadi kita diamkan, kita angin-anginkan dulu biasanya saya selama 1 malam ya, agar batangnya mengering teman-teman. Karena ketika kita langsung sungkup, di saat posisi batang masih basah seperti ini, itu akan sangat menimbulkan jamur ya. Jadi jamur akan sangat subur ketika di tahap penyungkupan teman-teman. Oke, dan ini sudah saya angin-anginkan semalam. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, bertujuan untuk mengeringkan batang teman-teman, agar tidak jamur ketika kita sungkup. Karena ini sudah kering, kita bisa langsung proses penyungkupan teman-teman. Oke teman-teman, jadi saya rasa ini sudah cukup ya. Kopi saya tumpah, gak apa-apa. Jadi saya rasa ini sudah cukup ya teman-teman. Pada proses penyungkupan ini diusahakan kalau yang masih ada sisa rongga ini kita ikat lagi teman-teman. Jadi agar memperkecil ruang yang ada di dalam sungkupan teman-teman. Tadi kan teman-teman juga bisa lihat saya seperti mengepres kayak gini ya, itu agar udaranya tidak terlalu penuh teman-teman di dalam ruang sungkupan.
Untuk plastik penyungkup bisa kita gunakan apa saja ya, seperti kantong kresek ini. Cuma saya lebih suka atau lebih menyarankan itu yang warnanya bening. Jadi nanti kita bisa lihat untuk perkembangan selanjutnya ya. Intinya kalau misalkan di tahap penyungkupan ini, selama masih ada seperti keringat itu mengeluarkan uap, itu berarti masih ada tanda-tanda kehidupan ya pada bahan yang kita tanam, teman-teman. Seperti keringat intinya. Nah, ini maksud saya, teman-teman. Jadi di dalam proses penyungkupan masih terdapat keringat seperti ini ya. Saya bingung untuk menamai. Intinya masih ada seperti keringat ya. Nah, ini membuktikan kalau bahan yang kita tanam itu masih memiliki daya hidup ya. Jadi ini kemungkinan berhasil kalau keringatnya ini banyak. Semakin banyak semakin bagus, teman-teman. Oke, teman-teman, kita kembali lagi ke sini. Jadi setelah proses penyungkupan seperti ini, kita tempatkan di tempat yang teduh ya. Jadi terhindar dari sinar matahari langsung, teman-teman. Nah, ini contoh hasil penanaman saya. Tentu saja menggunakan teknik yang barusan saya share ya, teman-teman. Jadi ini usianya kurang lebih 2 bulan setelah penanaman. Pada usia 1 bulan setengah sudah saya buka sungkup. Untuk detailnya bisa teman-teman cek ya di video saya sebelumnya. Jadi memang ini saya cari bahan serut yang lurus-lurus seperti ini. Memang saya rencanakan untuk membuat project mega forest, teman-teman. Jadi bonsai grouping dengan panorama hutan. Dan di sini teman-teman juga bisa lihat ya untuk kesuburannya. Daunnya melebar dan tunasnya menghijau. Sedang untuk daunnya sangat mengkilap ya. Ini sudah merupakan ciri-ciri kalau serut yang kita tanam itu tumbuh dengan subur, teman-teman. Untuk medianya sendiri banyak ya yang menggunakan pasir, tapi selama ini saya tidak pernah menggunakan pasir ya, teman-teman. Jadi pasir itu menurut saya bukannya jelek. Kalau pasir sendiri itu bagus, teman-teman, sebenarnya. Daya poros dan sirkulasi oksigennya bagus. Hanya saja akar kurang menyengkram ya pada media. Jadi teman-teman kalau menggunakan pasir itu saya sarankan jangan dipindah-pindah. Pasti nanti bahannya stres dan kebanyakan mati. Jadi saya nggak pernah pakai pasir. Alhamdulillah dari banyaknya pohon ini tidak ada satupun yang gagal, teman-teman. Jadi ini 100% hidup semua. Nah, ini hidup semua ya, teman-teman. Oke, jadi seperti yang saya katakan di awal video ya, kalau teman-teman ingin hasil yang terbaik, jadi lakukan proses yang terbaik juga, teman-teman. Oke, jadi saya rasa sampai di sini dulu tutorial cara menanam serut. Jadi mudah-mudahan teman-teman terhibur dan terinspirasi tentunya dalam penanaman serut. Jadi tetap ikuti channel saya untuk kelanjutan tahapan-tahapan yang saya lakukan, dan juga untuk mendapatkan inspirasi lebih lanjut seputar tentang bonsai. Jadi terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.